Halo guys. Hai. Siapa kamu? Zikri dong. Zikri yang sudah almarhum. Ya, Wow. Zikri almarhum. Ya, aku Ica dari Stefa. Zikri dari mana nih? Oh, lahirnya di Canduang. Bukan di kuburan. Bukan. Dari Agam, saya di Kabupaten Agam, Dari Sumatera Barat. Agam. Itu berapa kilometer dari Padang tuh, Om? Oh, kira-kira 90 sampai 100 km lah. 90 sampai 100 kilometer. Ah. Boleh ngintip KTP-nya, Om? Boleh. KTP-nya mana ya? Oh, jadi ceritanya namanya ini Zikri almarhum. Apakah ini nama sebenarnya atau dikarang-karang sendiri? Oh, ini panjang ceritanya. Tapi podcastnya bisa 2 jam nggak masalah ya. Boleh. 3 Boleh, jam, ya. boleh 4 jam. Itu bukan, yang jelas itu bukan nama asli. Nama aslinya sebenarnya Muhammad Zikri. Muhammad Zikri. Muhammad Oke. Zikri. Nah, kenapa jadi Zikri almarhum? Ya, kenapa tuh, Om? Muhammad Zikri. Nggak marah tuh yang memberi nama Nggak tiba-tiba tahu. almarhum. Oh, anakku tiba-tiba almarhum gitu. Perasaan nggak gini deh. Ini ceritanya berawal dari apa ya? Zaman-zaman Facebook. Facebook. Oh, zaman Facebook. Zaman Facebook kira-kira 2009 atau 2000 berapa ya? 2008. Jadi musim tuh Facebook. Ya. Ketika bikin nama Muhammad Zikri, ternyata banyak Banyak namanya itu, kembarannya. banyak kali. Jadi ketika PDKT sama cewek nih, jadi ya. kalau bikin Muhammad Zikri cuma susah dia nyarinya. Dia susah, mau ngepoin susah, mau stalking. Oke, Susah. hapus Muhammadnya apa ya? Yang orang yang nggak mau namanya disematkan sama dia supaya berbeda sama orang lain, sehingga dalam pencarian ada di nomor 1. Keren. Orang takut sama kematian. Nggak semua orang mau bikin nama Iya. almarhum. Iya. Oke, pick. Saya masukkan Zikri almarhum. Jadi PDKT sama cewek dimanapun, cari aja di Facebook Zikri almarhum. Apa bukannya itu malah bikin orang makin takut, Om? Nggak? Clickbait. Kalau orang istilahnya Clickbait. sekarang clickbait, kalau dulu belum ada. Takut Supaya sama di pencarian kematian. pertama aja. Kemudian dicarilah alasan-alasan filosofinya kenapa almarhum. Pertama kan saya tamat pesantren. Jadi almarhum itu kalau kita artikan di bahasa Indonesia kan dipakai untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Sementara kalau di ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu dan saraf itu almarhum itu diambil dari awal katanya rahima. Rahima dan isi maf'ulnya almarhum. Jadi rahima itu artinya kasih sayang. Rahima artinya kasih rahima. sayang. Kemudian almarhum itu orang yang disayangi atau orang yang dikasihi. Jadi dipakai, kenapa kata almarhum ini dipakai di sini untuk orang yang meninggal, untuk mendiang, karena mereka yang meninggal itu sewajarnya kita sayangi. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus nunggu meninggal dulu untuk disayangi? menjadi almarhum. Jadi intinya itu. Jadi sebenarnya Zikri almarhum ini bisa juga diganti dengan Zikri kinasih. Itu artinya di Jawa kinasih, iya. disayangi ya? Iya. Kalau nggak salah. Itu alasan pertama yang dicari-cari ya, alasan pertama yang dicari-cari. Alasan yang kedua, almarhum itu kan lebih berita duka ya. Iya. Nah, jadi karena terlalu banyak berita duka di masjid diumumkan almarhum telah meninggal ini. Nah, jadi saya ambil alasan alibi yang kedua untuk manajemen risiko kematian. Jadi seandainya jika dari hari ini semua keluarga saya sudah terbiasa dengan kata almarhum, toh ketika saya meninggal pun aturan sedihnya 100 jadi 8 misalnya 80 karena udah biasa dengar dia almarhum. Jadi manajemen risiko kesedihan masa depan. Nah, itu salah satu. Manajemen risiko kesedihan masa depan. Jadi daripada sedihnya tiba-tiba aja suatu saat dicicil aja guys. Diangsur kesedihannya. Itu alasan yang dicari-cari. Yang kedua, yang ketiga. Pas putus cinta saya menganggap diri saya tidak hidup lagi. Saya sebagai mayat hidup yang berjalan di muka bumi. Itulah alasan-alasan melankolia yang ditambah-tambah untuk supaya nama ini semakin fantastis untuk diingat gitu. Bisa diulangi lagi quote yang barusan itu, Om? Setelah putus cinta masa ABG tahun 2008-2009, saya menjalani hidup seperti hanya seonggok daging mayat yang berjalan di muka bumi tanpa cinta. Jadi almarhumnya. Penulis satu ini, penyair satu ini. Oke. Dan apakah semua itu 3 hal itu
faktor kenapa nama Muhammad Zikri diubah menjadi Zikri Almarhum juga mengilhami terbitnya buku ini, buku puisi Wifi di atas kuburan. Yap. Betul. Tuh. Oh. Ini puisi-puisinya ditulis sejak tahun berapa, Om? Apakah sejak mengubah nama itu di tahun 2008-2009? Nggak ada puisi-puisi tahun 2008-2009 nggak ada. Ini di dalam buku ini tidak juga dituliskan tempat-tempat kapan puisi itu dibuat, tapi secara acak kalau saya ingat itu kira-kira yang paling tua itu kira-kira tahun 2015. 2015 yang paling muda ya tahun 2005 ada 1 atau 2 atau 3 puisi di dalamnya 2025. 2 atau 3. Tapi paling banyak itu 2018 sama 2019-an kayaknya. Mengangsur kesedihan. Bentar, tadi melekat di pikiranku jadi mengangsur kesedihan. Ada nggak puisi tentang kesedihan di buku ini, Om? Udah baca sih tapi pengen tanya. Ada nggak, Om? Gimana ya? Sebenarnya awal ini manuskrip dikirim ke penerbit masih ragu juga sebenarnya kan, nggak berani ngirim. Terus berbincang sama teman-teman, buat apa di peram, diendapkan justru nggak bakal matang juga, kalaupun nggak ada jaminan tulisan yang diendapkan itu kalau kita pemalas ya, dengan asumsi kepemalasan saya akan matang tulisannya, kecuali kalau saya rajin. Saya karena tidak rajin, malas belajar, jadi kemungkinan semakin diendapkan tidak membuat dia semakin matang. Kalau kita tidak rajin, kalau rajin bagus. Kemudian jenis-jenis puisi saya di sini itu jenis puisi-puisi tisu sebenarnya. Puisi tisu bukan puisi sedih ya, tapi maksudnya puisi-puisi sekali pakai. Maksudnya ada fenomena yang unik di viral, saya bahas seperti itu. Tapi resikonya puisi-puisi tisu ini adalah kadaluarsa. Misalnya ini sedang hit di tahun sekian, saya bahas sedikit dengan ini. Tapi setahun kemudian dengan viral itu cepat berganti, otomatis kadaluarsa. Jadi ada tips dari teman yang bilang caranya hilangkan diksi-diksi yang sangat kadaluarsa seperti itu, cari yang agak umum supaya tidak kadaluarsa dan tidak dibunuh oleh waktu, digelas oleh zaman diksinya. Saya perbaiki seperti itu. Kemudian puisi ini membuat saya ragu, itu adalah urutannya, karena puisi ini ada yang seperti kesedihan yang dibilang sama Mbak Ica tentang yang kayak serius-serius agak liris. Saya memang terpesona dengan puisi-puisi liris di awal-awal, tapi di pertengahan menulis saya tergoda dengan komedi ya. Saya suka stand up komedi. Pas saat itu banyak juga esai-esai sastra yang berbicara tentang puisi-puisi yang terlalu didaktis atau terlalu ada tendensi mendidik, ajaran moral, falsafi yang kalau tidak bagus pengemasannya akan terlihat menggurui pembaca. Jadi karena saya takut, bukan takut ya, tapi dianggap takut menjadi guru. Menggurui dalam puisi atau mengkhutbahi orang dalam puisi, lebih baik khutbah aja kayak khutbah kebudayaan 4.0 jelas ya di Stefa. Untuk Stefa mengasihkan ruang itu buat saya kan. Jadi saya bisa fokus ke tidak berkhutbah dalam puisi. Jadi dari puisi liris yang saya akan memfalsafahkan hidup, nampak kopi langsung filosofi, turun hujan langsung kesedihan berlara-lara. Awal-awalnya seperti itu. Karena bertemu dengan komedi, puisi-puisi komedi, jokpin, puisi-puisi beling, kemudian stand up komedi membantu cara membuat punchline, plot twist, itu membantu justru kosakata atau cara-cara membuat puisi itu saya belajar di dunia komedi sebenarnya, melihat karena itu lebih populer untuk saya pahami karena bukan dari sastra. Kemudian belajar juga dari kemudian puisi-puisi yang liris itu bagaimana supaya dia nggak liris, nggak terlalu menggurui. Saya plesetkan ujungnya menjadi komedi agak receh sedikit. Di antara tragedi dan komedi, di sini saya jadi ragu nih. Di antara tragedi dan komedi, mau tragedinya apa yang komedinya? Jadi bisa nggak diambil di antaranya? Itu keterbatasan saya sebenarnya, tantangannya di sana kan. Kalau Jokpin dia berhasil mengemas puisi komedi mungkin, tapi membawa tragedi tapi disampaikan dengan komedi, tapi tragedinya nggak hilang. Tragedi, oke. Komedi yang memilukan. Kayak seperti itu. Kalau saya istilahkan, saya ingin orang itu
ketika dia tertawa tapi matanya berlinang, atau ketika dia menangis tapi dia punya harapan sebuah apa, bagaimana itu. Ini tantangannya nih, harusnya memeluk antara tragedi dan komedi. Ujung-ujungnya saya terjungkal dari kedua-duanya. Kalau bahasa Minangnya siko capang siko capek, tragedinya nggak kuat, komedinya jadi garing. Jadi perebutan antara tragedi dan komedi itu pertaruhan saya di sini sebenarnya. Terus ada ide nih, tragedi aja setengah buku, komedi aja setengah buku. Gimana ya? Terus atau berjenjang. Menjadi dikotomi akhirnya. Iya, jadi dikotomi. Padahal ada puisi ini yang setengah-tengah, antara ini taruhnya di kamar komedi atau kamar tragedi, saya jadi nggak tahu. Jadi harus 3 kamar ini harusnya, tapi berbelit karena tidak pandai mengkurasinya secara baik. Ujung-ujungnya saya pilih aja tragedi di awal agak A3, baru masuk komedinya, baru sedikit yang sampiran. Jadi agak zigzag seperti itu. Zigzag. Jadi selang-seling gitu. Ya, selang-seling gitu. Oke. Jadi apakah Om Zikri merasa buku ini cukup berhasil walaupun baru terbit gitu? Bagaimana masukan dari teman-teman Om Zikri yang sudah membaca? Oh, yang sudah membaca kemarin juga ada diskusi. Yang paling dibahas itu tentang urutannya. Memang ini sangat bagus pelajaran bagi saya untuk mengurutkan dari 1 sampai 40 puisi itu bagaimana letaknya yang bagus. Kalau di pesantren ta'adum ta'akhur itu istilahnya, mendahulukan yang mengakhirkan. Karena nasihat teman saya kemarin judulnya kan Wifi di atas kuburan. Itu kan plesetan dari puisinya Sitor, Bulan di atas kuburan. Yang sangat fenomenal tahun itu ya. Jadi karena saya bermain-main dengan hal seperti itu, saya tukar bulan itu menjadi Wifi. Jadi pengen menggabungkan sesuatu yang agak sakral dengan sesuatu yang profan. Jadi ya itu maksud saya tragedi dan komedi tadi. Tapi pemilihannya Wifi di atas kuburan itu tidak hanya sekedar memplesetkan sebenarnya Sitor Situmorang, walaupun saya membonceng dengan ketenaran puisi tersebut. Saya mengubah bulan itu menjadi Wifi karena Wifi itu simbol profan hari ini menurut saya. Orang-orang jarang ziarah kuburnya, sementara kedai kopi yang ada Wifi mereka ramai. Kenapa nggak kita pasang aja Wifi di atas kuburan orang tuanya supaya mereka rajin berziarah? Sepertinya Wifi sudah menjadi Tuhan, sudah dituhankan barangkali. Apakah itu oke? Oke. Wifi di atas kuburan. Guys, oke, mari boleh kita minum ya? Silakan Om. Mari kita pilih salah satu puisi kali ya. Aku mau. Oh ya, lupa tadi nggak terjawab pertanyaannya. Nasihat teman itu karena puisinya di awal udah bermain-main interteks dengan puisinya Sitor, tapi di awal-awal tulisan saya nggak bermain-main kayak puisi-puisi liris yang biasa. Sama sekali. Jadi kayak puisi liris. Jadi nasihat teman saya, pembaca udah dikasih judul yang interteks dengan puisi yang lain, ini seolah-olah menggabungkan yang profan yang dengan yang sakral, memplesetkan puisinya Sitor, pasti puisi-puisinya bermain dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika masuk puisi 1 sampai 3 ternyata nggak ketemu itunya. Jadi harusnya puisi-puisi yang bernada bermain seperti itu harusnya di awal seperti sesuai ekspektasi dari judul. Mungkin itu buat pelajaran buat buku berikutnya bisa jadi. Apakah harus begitu, judulnya harus sesuai dengan isi atau isi harus sesuai dengan judul? Apakah memang harus begitu, Om? Kenapa muncul pernyataan barusan itu koreksi buat buku berikutnya gitu? Ini untuk tangga dramatik pembaca aja. Jadi saya pengen ketika kita covernya agak lucu, ternyata di dalamnya suram misalnya. Jadi orang yang terpancing karena lucunya agak pending dia mendapatkan lucunya, delay lucunya jadinya. Kenapa puisi lucunya nggak di awal sesuai dengan mendekati covernya. Tapi nggak apa-apa, mana tahuan pembaca punya tafsir lain tentang itu. Tapi ini kan hasil diskusi sama teman, saran-saran teman bagus sekali buat saya. Tapi sejujurnya saya membaca ini tuh nggak mempedulikan judul, asik aja gitu. Wah ini bagus banget, kayak puisi pertama, puisi kedua. Bahkan kemarin saya sempat tanya ke salah satu Om kita bersama, Om Ori. Om, gimana cara mempromosikan buku puisi gitu? Ambillah ini buku puisi Zikri. Bagaimana cara mempromosikan buku puisi tanpa kita membocorkan isinya? Gitu. Terus dia bilang, ya
bagaimana perasaanmu saat membacanya gitu. Berarti apakah aku harus merekam ekspresi wajahku saat membacanya? Karena ekspresiku yang waktu baca itu ya agak-agak malu-maluin kali ya kalau direkam. Karena kayak misal nih. Emang gimana ekspresinya kok malu-maluin? Kayak mau muntah gitu ya. Pengen ngejan, tai. kayak ekspresi apa ya? Mungkin kita diapain sama orang atau kita disakiti sama sesuatu atau siapa gitu, nggak bisa hilang gitu, rasanya gitu, melekat aja di sini dan itu kan berpengaruh juga ke ekspresiku gitu loh. Apakah hanya itu yang itu dialami dari membaca teks puisi itu langsung? Iya, membaca ini gitu. Nah, gimana menurut Om strategi promosi yang paling tepat? Kok jadi penyair yang promosikan apanya ya? Kok jadinya ya ini tuh? Ya udah nggak jadi, nggak jadi. Oke. Nggak, salah satunya nanti kan ada podcast ini, salah satunya mempromosikan. Ternyata gitu. Ternyata gitu. Oke, minum dulu Om. Oke. Puisi Zikri almarhum merupakan sejumlah gagasan dan kecemasan atas hidup dan identitas. Ia mengemas hal-hal serius menjadi terasa ringan, lucu, dan dekat. Lirik puisinya penuh ironi sekaligus kelam, sinis sekaligus tajam. Pada kumpulan puisi Wi-Fi di atas kuburan ini, ia masuk ke soal personal dan intim dengan sublim. Aku penasaran apa sih yang membentuk Zikri almarhum menjadi seorang Zikri almarhum hari ini? Ini pertanyaannya. Apa yang dibaca, apa yang dialami, apa yang dibaca deh gitu. Awalnya mungkin bisa saya cerita dari bagaimana saya mencintai bahasa dulu ya. Kenapa saya cinta ke bahasa, kemudian menuju kepada sastra, kenapa ke puisi, dan kenapa membuat puisi seperti ini. Oh, keren. Ini kayak proses perjalanan hidup jadinya. Jadi 8 jam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa jadi 8 jam. Saya waktu kecil itu suka membaca buku kakak-kakak saya, buku tulis, buku pelajaran yang dia tulis, catatannya, tapi bagian belakang. Karena bagian belakang, saya lihat buku matematikanya, buku bahasa Indonesia, buku IPS-nya, di awal kan rapi itu catatannya, ini pelajaran ini. Tapi di belakang itu unik-unik, ada lirik lagu lah, ada kayak puisi-puisi. Saya suka membaca halaman buku orang, halaman paling belakangnya. Karena itu kayaknya jati dirinya kayak gitu ya. Ini pelajarannya ketika bosan belajar, dia nyoret-nyoret bagian belakang bukunya. Saya suka baca itu, jadi aneh-aneh. Kemudian bentar Om, berarti betul ya kalau misalnya kita mau mengenal lebih dekat bagaimana seseorang itu hidup gitu, atau sebenarnya dia ini hidup di lingkungan yang seperti apa, keluarga yang seperti apa, kita perlu ngintip ke dapurnya. Iya. Bila memungkinkan. Atau kamar mandi. Berarti itu benar. Jadi itulah kenapa Om Zikri suka membaca buku-buku kakaknya. Tapi bagian belakangnya yang nggak formal lah. Tapi kesadarannya baru hari ini kenapa saya lebih suka buku-buku bagian belakang. Kemudian ketika dibawa ke pasar, kan saya tinggal di kampung, dibawa bapak ke pasar, saya suka tuh baca-baca iklan-iklan yang ada baliho-baliho apa itu namanya, reklame atau papan-papan yang ada di pasar, Panasonic, Nasional, ABC, merek baterai, Indomie. Saya suka kenapa tagline iklannya gini. Suka baca-baca tagline, bahkan saya hafal. Terus di kampung kan juga ada TV, tapi nontonnya bersama-sama satu TV tahun-tahun segitu, terus 97-an. Jadi saya suka memainkan iklan, tebak-tebak iklan, tagline-nya apa ini, berarti iklannya Kopiko, kalau tagline-nya ini iklannya nano-nano. Jadi dari kecil tuh suka dengan bahasa itu. Terus beranjak umur udah agak SMP, itu diajak pergi kenduri atau acara perkawinan pesta di Minangkabau di sini. Jadi ada tuh petata petiti. Saya suka sekali itu bunga-bunganya, walaupun orang muda nggak suka, tapi saya suka di bunga-bunganya aja. Nggak suka karena nggak ngerti. Bukan karena dalam filsafatnya, enggak. Saya sukanya karena bunganya. Kenapa? Untuk membilang mau makan itu ada 3 sampirannya. Bunganya seperti apa, setiap daerah beda-beda. Saya suka bunga-bunganya. Itu bukan dari kedalaman maknanya itu belum, tapi maknanya lapisan kata-katanya kok harus ada 4 lapis, 5 lapis membedakan satu hal, itu saya suka. Sampirannya. Kemudian lanjut di pesantren karena belajar bahasa Arab, ada istilahnya mengi'rab. Mengi'rab itu kayak close reading dalam sekarang lah, satu baris hadis itu harus ditafsir, harus diirab harkatnya, katanya persatu untuk menetapkan hukum misalnya kan. Jadi
bisa jadi pelajaran fikihnya itu 2 jam, habis 1,5 jam hanya untuk membahas baris harkatnya aja, walaupun nanti hukum halal haramnya belum dapat. Jadi sensibilitasnya terhadap teks di pesantren itu membuat saya juga suka dengan teks. Jadi membaca iklan, saya baca kok ini iklannya harusnya gini ya. Jadi itu sensibilitas saya terhadap bahasa. Kemudian kenapa sastra? Sastra karena di kedai-kedai di kampung Cimeeh atau bahasa Minangnya Cemooh itu sangat sarkas sekali. Saya paling takut kalau pulang kampung itu ke kedai, maksudnya karena lapisan Cemoohnya tinggi gitu ya. Saya kenapa bisa orang nggak belajar sastra tapi Cemoohnya tinggi seperti itu, berlapis-lapis. Nah di sanalah saya baru ternyata ada tekniknya, ternyata ada pakai metafora, baru mengenal metafora, apa itu majas dan lain-lainnya. Baru mengenali secara teori sedikit-sedikit, belajar secara otodidak. Kemudian membaca puisi-puisi bagus, misalnya. Awal-awal saya sukanya Aan Mansur di awal-awal, kemudian Jokpin, kemudian masuk puisi-puisi Heru Jenu Putra dan Dedi Arsya. Kok jadi mempromosikan nama teman-teman sendiri ya guys? Apakah karya-karya mereka juga bagus? Tentu bagus. Gitu aja. Oke, wifi di atas kuburan edisi bertanda tangan hanya ada di Stefa. Ada ribuan eksemplar tersedia di sini. Cepat habisnya. Ini nih. Untuk ribuan stok tuh terakhir itu ya. Ribuan stoknya nih. Edisi bertanda tangan. Nah, minumnya udah berapa kali tadi Om? Ya karena lebih nyinyir saya jadinya kena podcastnya ya, kayak menggamik sendiri. Orang lain nggak dikasih kesempatan, makan hostnya nggak saya kasih kesempatan. Ya, cobalah tanya saya. Nggak mungkin. Apa impresi pertamanya ketika membaca ini? Impresi pertamanya. Impresi pertama. Pertama sebenarnya pengen nangis, tapi masa saya harus nangis di bawah meja pustaka Stefa gitu. Akak, kamu kenapa? Ntar ditanyain kayak gitu sama Vio. Berarti mengalami kesedihan nih puisi-puisi, padahal sudah ada komedi-komedinya, kenapa nggak lucu yang dapat kok sedihnya yang dapat misalnya? Nggak tahu, mungkin itu personal ya Om. Komedi pun, di dalam komedi pun aku seperti menangkap ada hal rumit di balik itu sebenarnya, atau hal yang besar atau yang jauh lebih mendalam daripada komedi itu sendiri gitu. Bahkan komedi pun sebenarnya walaupun banyak komedi receh ya teman-teman, tapi bahkan komedi receh pun sebenarnya banyak ironi di situ. Itu sih yang bikin aku waktu aku membaca ini aku langsung ke sana aja tafsirnya gitu. Mungkin terlalu jauh, tapi justru itulah kenapa aku suka banget sama puisi-puisi di sini. Harus aku akui. Oh, ini endorse-nya nih ya. Itu bukan endorse. Berarti bagian komedinya jadi sarkas untuk kesedihan jadinya, bukan buat menghilangkan kesedihannya. Lebih menajamkan kesedihan komedi ini atau justru menghilangkan kesedihannya komedi yang saya coba bikin di sini kalau Mbak yang baca impresinya? Kalau buat aku sih sekaligus Om, sekaligus mempertajam kesedihannya, tapi juga barangkali ya, semoga iya gitu, semoga beneran. Kayak ada seperti sedang membangun perisai baru gitu, bahwa komedi itu sebagai perisai kesedihan-kesedihannya gitu. Bukan, kata-kata klisenya itu ya sebenarnya kita baik-baik aja kok gitu. Sehancur apapun sebenarnya gitu, karena ya apapun yang terjadi bisa dibikin lucu gitu. Tapi justru karena ada orang yang ngomong kayak gitu, orang yang mendengar jadi mengasihani dia gitu. Itu kan paradoks. Ya, itu paradoksnya ya. Dia berusaha menutupi dengan kelucuannya, ternyata bagi orang yang tahu ternyata kelucuan itu paradoks. Iya, itu sih. Gitu. Jadi bisa aku eksploitasi lagi dengan pertanyaan-pertanyaanku. Boleh. Kita ambil satu puisi, tapi aku ambil satu judulnya aja ya Om. Oke, boleh. Mendengarkan Eli Kasim suatu pagi. Kenal sama Eli Kasim? Enggak, belum pernah kenalan sih. Orangnya masih hidup Kak Om. Nah aku nggak tahu sih guys, maaf ya, gimana Om bisa ceritakan kenapa Eli Kasim?
Ini kan penyanyi Minang ya, termasuk legenda penyanyi Minang. Kemudian Bang Esa Tekar Putra juga mengolah dendang, puisi-puisinya dari penyanyi-penyanyi Minang, Tia Ramon dan yang lain-lain yang lebih tua daripada Eli Kasim. Kan sama mau mengolah musisi atau musik Minang untuk dalam puisinya. Tapi saya nggak pengen jadi Esa Tegarian, maksudnya Esa bukan Tegarian. terlalu Esa, tapi saya pengen membuat tribut untuk penyanyi Minang misalnya. Terus saya juga belajar akhir-akhir ini orang bicara tentang post kolonial, kenapa orang-orang di bekas jajahan tidak bisa bersuara dengan dirinya sendiri, harus membonceng dengan Eropa inferior, menciptakan diri sendiri tapi menumpangkan mulut dengan mulut orang lain. Kan ironi itu, membicarakan diri sendiri tapi menumpangkan bibir ke bibir orang lain. Jadi sambil membuat tribut untuk Eli Kasim, penyanyi Minang yang tidak ingin kayak Esa Tegarian. Sekaligus ini membahas tentang keberanian mengucapkan diri terhadap musisi kita sendiri. Jadi saya berceritalah tentang memadamkan api. Api yang paling besar itu, api yang paling kecil api rokok. Api yang paling besar kayak obor olimpiade misalnya kan. Orang bisa saja mematikan api rokok, obor olimpiade yang universal. Di mana saja, di Palermo, di Hungaria, itu mewakili daerah Eropa misalnya kan. Di Komis Hitler ataupun Monica Bellucci, itu kan gambaran dari orang-orang besar dan orang tercantik kalau buat perempuan ya. Bisa orang mematikan api di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Tapi tidak di sini. Ketika aku putar Eli Kasim pada suatu pagi. Sebab Eli Kasim itu adalah api itu sendiri. Keren. Jadi saya pengen nggak kalah kok Eli Kasim sama musisi-musisi yang lain kalau dia api sendiri. Dan saya juga bukan penganut esensialis ya, maksudnya Minang itu selalu bagus semuanya, tidak juga. Saya nggak pengen terlalu membonceng kepada Eropa, terlalu mencintai budaya sendiri juga tidak, karena terjebak dalam esensialis nanti jadinya kalau terlalu seperti itu. Kayak itu. Dari tadi ini muncul kata-kata yang kentara banget. Om Zikri nggak hanya membaca buku-buku sastra ya, gitu. Ternyata bisa dibocorkan nggak? Bukan, sebenarnya memang suka sastra. Awal-awal suka baca dari kepuisi-kepuisi puisi, kemudian mencari penyairnya, mencari karya-karya penyairnya, buku puisi. Karena satu penulis kan satu dua bukunya kadang-kadang agak sama, saya pindah ke yang lain, dan saya paling suka itu ketika saya idola pada satu penyair dan idola saya ini dimiliki oleh banyak orang, saya berpindah. Maksudnya saya ingin apa yang saya suka itu disukai orang banyak, saya cari lagi itu perpindahan berpindahan idola penyair itu membuat saya membaca buku-bukunya yang lain, buku-buku penyair lain. Nah, mungkin itu menambah kosakata dan bentuk-bentuk ungkap cara saya menulis itu. Kemudian dari semua itu sampai mana tadi? Buku-buku non fiksi yang dibaca sama Om Zikri. Kemudian ketika bahas esai sastra, kan saya menikmati karya sastra secara otodidak. Kemudian bagaimana sih menikmati dengan sudut pandang orang yang ahli sastra misalnya. Saya belajarlah membaca kritik-kritik esai sastra, bukan yang akademik tapi esai-esai kayak di Jurnal Kalam atau Tenggara ID. Ternyata mereka tidak hanya memahami linguistik atau kosakata atau sastraan sih, tapi dia membahas budaya, membahas sosiologi, membahas itu tokoh-tokoh yang ada di dunia linguistik ditemukan juga di dunia sosiologi, dunia humaniora, ternyata itu berkaitan antara sejarah, sastra, semuanya baru tahu saya. Jadi barulah ikut-ikut lihat Zoom, diskusi YouTube. YouTube ini sangat membantu saya karena nggak bisa mungkin saya ke Jogja, tapi orang-orang Jogja bikin YouTube membahas tentang falsafah Minangkabau, sosiologi, sejarah ini. Jadi mau tak mau untuk menambah bukan hanya bahasa sebagai teknologi, seperti Dahiru Juni Putra bilang, saya juga harus punya kesadaran hal seperti itu untuk bukan hanya otak-atik kata saja sebagai permainan puisi, sebagai permainan kata, tapi harus ada yang akan kita keberpihakannya atau apanya seperti itulah. Jadi semua karya itu ada konteksnya ya guys. Ada konteksnya dan harus ada wacana. Bagaimana dengan karya-karya yang menurut Om Zikri itu sangat berpengaruh gitu? Ada nggak sih karya-karya yang sangat berpengaruh bagi dalam penulisan ini? Keduanya
pengaruhnya terhadap penulisan puisi-puisi di buku ini Wifi di Atas Kuburan maupun berpengaruh terhadap Zikri almarhum sebagai seorang manusia? Kalau yang berpengaruh untuk ini saya rasa Remi Silado termasuk mempengaruhi saya untuk mengkomedikan puisi itu tidak sesakral yang didewa-dewakan, dia juga harus membumi di telapak kaki ya. Puisi-puisi Bling, Remi Silado dan yang lain-lain itu bagaimana kata itu bisa dimainkan sereceh mungkin, tapi saya tidak menganut percayaan yang receh itu memang konsepnya receh, tidak hasilnya yang receh dengan konsep yang tidak receh sebenarnya. Jadi saya belajar dari sana. Kemudian yang mempengaruhi adalah buku-buku esai-esai sastra yang berat tapi dia sampaikan dengan teknik sastra juga gitu ya. Jadi ketika membaca esai sastra saya menikmati dua hal langsung. Menikmati cara dia mengungkap esai sebagai sastra, dia ungkapnya sastranya, sekaligus bagaimana dia membahas apa yang ingin dia kritik. Saya suka hal seperti itu, dan kemarin jurnal Kalam Sastra ID juga menerima esai-esai yang seperti itu. Itu sangat membantu saya untuk memahami dunia puisi atau sastra yang bagi orang yang tidak dari kampus sastra itu sangat menolong, sangat menjembatani saya untuk menulis sekaligus membaca karya orang. Keren mah. Bagaimana dengan buku non-fiksi? Ini terakhir sebagai closing statement karena kita penasaran kenapa Zikri bisa menulis puisi-puisi di sini, Wifi di Atas Kuburan. Kalau buku non-fiksi ya, yang saya suka itu justru yang terakhir ini, Meta Estetikanya Martin Suryajaya. Itu membantu saya untuk memilah, mengotak-ngotakkan cara membaca karya sastra. Ada pembacaan dekat, ada pembacaan jauh, pembacaan melebar, pembacaan menyempit, pembacaan mendalam, pembacaan permukaan, ada kubus pembacaan bagi Martin Suryajaya, sehingga yang saya otodidak yang nggak bisa merunutkan, mengotak-kotakkan cara membaca karya sastra dan bagaimana menganalisanya, itu membantu saya untuk membaca, memilah-milah dan mengotakkannya. Itu seperti kayak kita masuk ke Indomaret atau Budiman di sini ya, ini kotak sampo, ini kondisioner, ini parfum, ini deterjen buat bayi, ini deterjen buat orang dewasa. Nah, kalau dulu sebelum itu saya nggak tahu deterjen Molto sama Molto pewangi sama Molto untuk merendam baju atau rinso, ini saya nggak bisa mengerti. Saya analoginya sastra seperti itu. Jadi saya nggak bisa membedakan ini puisi liris, ini puisi epik, ini puisi apa, saya nggak bisa membedakan sebelum membaca esai sastra di web-web yang bagus. Gitu. Oke. Keren guys. Jadi Om Zikri ini bukan alumni Fakultas Sastra atau program studi sastra. Bukan ya? Saya agribisnis pertanian. Agribisnis. Jadi oke, guys, ternyata untuk menulis puisi nggak harus sekolah sastra. Tapi harus memahami teori sastra. Yes, harus banyak baca buku-buku sastra, non-fiksi, semua harus dibaca gitu. Karena kita juga harus belajar konteks, wacana gitu. Nggak ngasal tulis aja, gitu nggak sih Om? Mungkin ya. Mungkin. Tapi pokoknya bukan mengabaikan ilmu sastra, harus nggak bisa hanya modal bakat alam aja, nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Diskusi, jangan lupa selain membaca diskusi juga. Oke, teman-teman, ini catatannya udah 100 halaman dari obrolan kita. Iya. Keren banget, 8 jam ya kita ngobrol guys. Jadi teman-teman pastinya ingin memiliki buku ini, kumpulan puisi dari Om Zikri yang sudah almarhum gitu. Om Zikri yang tersayang artinya. Almarhum itu artinya yang tersayang. Wifi di Atas Kuburan edisi bertanda tangan hanya ada di Stefa, Padang, Sumatera Barat. Yeay.